Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Firman Syafaah. Di sini saya akan membahas materi pembelajaran fisika, khususnya pada pertemuan ini tuh adalah materi kalor. Nah, adapun subbabnya itu di materi asas Black dan perubahan wujud benda. Nah, di sini kita kenalan dengan Mas Botan. Nah, Mas Botan ini tuh pemilik coffee shop baru di kotanya, dimana dia tuh kan baru buka coffee shop ya. Nah, dia tuh kebingungan sama kenapa ice latte di coffee shopnya dia tuh cepet banget cair. Jadi kan kalau biar latte enak itu kan enak, ice latte jelas pasti harus dingin. Nah, kalau udah cair tentunya konsistensi si coffee-nya itu akan berubah kan, jadi kurang enak lah ya. Nah, untuk menjawab permasalahan yang Mas Botan hadapin itu ada hubungannya dengan kalor tentu saja ya. Nah, ini juga berhubungan dengan asas Black. Asas Black ini tuh adalah hukum kekekalan energi panas. Jadi kalau ada dua benda yang bersuhu berbeda dicampurkan, maka kalor akan mengalir dari yang lebih panas ke yang dingin sampai suhunya sama. Nah, suhu sama ini tuh kita tuh pasti kenal dengan di pertemuan sebelumnya, yaitu kesetimbangan thermal. Nah, kesetimbangan thermal tentu ya kalian harus masih mengingat tentang kesetimbangan thermal ini, mana ya suhunya sama sampai tidak ada pertukaran energi di antara kedua benda ataupun kedua benda dengan lingkungan seperti itu. Nah, dalam asas Black ini tuh menjabarkan beberapa hal sebagai berikut. Ketika dua benda yang berbeda suhunya dicampurkan, benda yang panas akan memberikan kalor kepada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Nah, ini tuh terjadi untuk di konsepnya di coffee ice latte-nya Mas Botan ini tuh. Nah, benda yang panasnya itu apa nih? Benda yang panasnya itu menurut kalian apa? Nah, bisa jadi benda yang panasnya itu adalah lingkungannya dan juga si airnya kan. Nah, kenapa nih airnya bisa dikatakan benda yang panas? Padahal kan ice latte airnya dingin gitu kan. Nah, sebelum jadi ice latte tentunya kan kopinya itu dibikin dari espresso. Mesin espressonya itu kan menggunakan air panas. Makanya ketika dituangkan kan itu tuh panas. Kemudian susu juga kan normal sebelum dicampurkan ke ice. Makanya pasti susu dan espressonya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu si esnya. Kemudian jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Nah, pernyataan ini tuh penting banget dalam peristiwa asas Black, karena dari pernyataan ini akan muncul pernyataan yang legend banget nih. Legend banget di perumusannya itu kalor serap sama dengan kalor lepas. Nah, jadi ketika jumlah kalor yang diserap oleh es itu akan sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan oleh kita sebut aja yang melepaskannya itu adalah si lingkungannya. Jadi bakal sama nih ketika, makanya beda nih kalau coffee shop yang kita minum kopinya di indoor, di ruangan ber-AC. Nah, itu tuh si ice latte-nya bakal lebih awet, lebih enggak cepet cair dibandingkan ketika kita ke coffee shop yang di luar. Apalagi kalau kita di mana nih? Di Surabaya itu kan terkenal panas. Jadi pasti lebih cepet cair nih. Kemudian nah, untuk mendapatkan nilai kalorimeternya ini tuh, nah ini tuh berhubungan dengan percobaan yang pernah dilakukan oleh ilmuwan, di mana dia itu menganalisis hubungan antara massa dan juga perubahan suhu yang terjadi dalam suatu cairan. Nah, dari
percobaan yang dilakukan ini muncullah konsep asas Black, di mana asas Black ini atau kalorimeter ini dirumuskan dengan C atau kalor jenis dikalikan dengan massa bendanya atau massa cairannya, kemudian dikalikan dengan perubahan suhu yang terjadi. Bisa perubahan suhunya itu dari, katakanlah si ice latte-nya itu tadinya tuh 2 derajat Celcius. Kemudian ketika es yang sudah mencair, suhunya menjadi 22 derajat Celcius, maka perubahan suhu yang terjadinya berapa? Ya, 20 derajat Celcius. Kemudian masanya, masa ice latte itu kan katakanlah belinya yang small. Yang small biasanya 300 mili, sekitar 300 mili atau 200 mili. Nah, dari mili itu kita konversi dulu nih ke kilogram, karena masanya di sini tuh di kilogram. Untuk C-nya sendiri, nah C atau kalori jenis itu tuh setiap benda memiliki nilai yang berbeda. Kalian bisa cari dulu, nah berapa nih kalori jenis dari air, kopi dengan susu itu berapa, seperti itu. Nah kemudian tadi kan kita udah tahu nih kira-kira hubungan apa yang mempengaruhi ice latte-nya mas botan. Bisa jadi karena tadi perubahan suhu yang terjadinya berapa, kemudian kalori jenisnya apa, kemudian masanya berapa, apakah massa air lebih banyak dari massa es, kan itu mempengaruhi ya. Nah di sini ada 2 benda, yaitu minyak goreng dan juga air mineral. Nah menurut kalian mana yang akan lebih cepat panas, apakah minyak goreng atau air mineral? Nah tadi itu berhubungan dengan kapasitas kalor. Nah kapasitas kalor itu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat pada sebuah bahan. Jadi setiap menaik 1 derajat itu perlu berapa jumlah kalor yang digunakannya. Kalau dari pertanyaan sebelumnya, itu tuh yang lebih mudah panas itu adalah yang minyak goreng. Jadi minyak goreng itu lebih mudah panas dibandingkan dengan air mineral. Nah kemudian kalau kita bandingkan nih, latte nih berapa kapasitas kalornya kan? Nah kita tuh bisa cari kapasitas kalor dari si latte. Nah perlu digarisbawahi bahwa semakin besar nilai kapasitas kalor, maka semakin susah untuk menaikkan suhu 1 derajat pada bahan tersebut ya. Nah tadi kalau minyak goreng sama air mineral, berarti mana yang kapasitas kalornya lebih besar? Tentu saja air mineral, karena si air mineral itu memerlukan waktu yang lebih lama untuk menaikkan 1 derajatnya. Nah tadi kan kita mencari kapasitas kalornya. Nah ini tuh bisa dicari dengan Q atau kalornya dibagi dengan perubahan suhu yang terjadi, atau nih kapasitas kalor ditemukan itu dengan massa dikalikan dengan kalori jenisnya. Nah ingat nih, kan ada C-nya ada 2 nih, C yang gede sama yang C yang kecil. C yang kecil itu adalah kalor jenis. Nah kalau C yang besar itu adalah kapasitas kalor. Kita perlu ingat ya,